Artinya apa? Memang ada spirit, ada motivasi ketika mereka akan melakukan, ada tujuannya. Apapun tujuannya, kita tidak usah sebutkan satu persatu. Di dalam kehidupan kita, selalu kita memiliki sebuah tujuan sebagai bentuk dorongan untuk kita melakukan sesuatu dengan lebih termotivasi, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat sahabat semua, yang masih bersama dengan YouTube-nya Ian Subianto. Kali ini saya berada di lokasi Waduk Lalung, di daerah Lalung, Kabupaten Karanganyar. Ini merupakan satu waduk yang sebenarnya sudah cukup luas, tapi karena ini sudah akhir musim kemarau, maka waduk ini mengering. Jadi hanya ada sisa air yang, tidak begitu banyak di bagian tengah sama sana mungkin yang bagian yang paling dalam, dan sebagian lain sudah ditanami padi oleh para petani di sekitar ini. Hari ini saya menggunakan kostum, outbound dari Cuat Consulting, jadi kita ada tim outbound, ini salah satu kostumnya. Jadi kalau ketemu, ada perusahaan lembaga yang juga membutuhkan outbound, memang tim kami juga melayani kelas, outbound di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali, Lombok, dan, daerah lain atau di pulau lain. Oke, baik sahabat, NLP Smart Indonesia. Ada satu hal yang menjadi cukup penting di dalam kehidupan kita, yang namanya sebuah motivasi. Motivasi ini orang sering sekali menyamakan dengan bentuk namanya semangat, walaupun ini sebenarnya ada sedikit perbedaan. Ketika mengupas sebuah motivasi, apa yang menjadi motif, apa yang menjadi spirit of hidupnya, apa yang menjadi sebuah dorongan yang keluar, baik itu secara internal maupun ada stimulan eksternal. Tetapi itu merupakan sesuatu kenyataan yang harus diakui bahwa motivasi menjadi hal yang sangat luar biasa pentingnya. Di setiap tanggal 17 Agustus dan tanggal-tanggal yang berdekatan, ada kalau di Indonesia yang namanya Agustusan. Di sana banyak sekali untuk anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, lembaga, perusahaan, organisasi, dan lain-lain selalu mengadakan perlombaan-perlombaan untuk mengekspresikan kegembiraan, ada panggung-panggung hiburan, dan lain-lainnya. Dan mereka memiliki spirit yang sama bahwa mereka merayakan kemerdekaan ini dan berdoa bersama supaya tentunya dirgahayu. Kemerdekaan Indonesia selalu terus ada dan terjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam kasanah itu ternyata ada sebuah dorongan untuk mereka melakukan. Bahkan dengan sukarela memberikan iuran-iuran yang kadang tidak sedikit, bahkan ada donatur-donatur yang menyumbangkan dengan cukup banyak sekali. Artinya apa? Memang ada spirit, ada motivasi ketika mereka akan melakukan, ada tujuannya. Apapun tujuannya. Kita tidak usah sebutkan satu persatu. Di dalam kehidupan kita, selalu kita memiliki sebuah tujuan sebagai bentuk dorongan untuk kita melakukan sesuatu dengan lebih termotivasi, lebih semangat lagi. Kalau kita melakukannya tanpa sebuah tujuan, tanpa adanya suatu hal karena alasan tertentu yang kuat, maka ketika melakukan aktivitas tertentu pun akan jauh dari kekuatan yang dibutuhkan. Sehingga keberhasilan semakin jauh lagi. Motivasi ini ada yang memang dari dalam internal tumbuh sebagai tujuan dari apa yang ada di dalam diri seseorang. Tapi ada motivasi yang membutuhkan stimulan-stimulan dari eksternal. Kenapa seorang trainer, seorang motivator kadang masih mengikuti kelas-kelas motivasi di kelas-kelas pelatihan yang lain? Karena ada inspirasi-inspirasi yang masuk ke dalam dirinya dan nantinya akan terolah di dalam dirinya menjadi bentuk sebuah spirit. Dan ini akan menjadikan motivasi dalam aktivitas yang berikutnya. Berbeda lagi, ketika seseorang dia membaca buku, ada yang sudah juga mendapatkan motivasi yang mencukupi untuk memberikan inspirasi stimulan bagi dirinya. Ada yang harus ketemu dengan orang. Berapa banyak ketika orang pengusaha-pengusaha yang sudah sukses memberikan kelas-kelas bisnis, memberikan pencerahan-pencerahan usaha untuk UKM, untuk UMKM, untuk pengusaha besar, karena di sanalah akan muncul stimulan dari inspirasi-inspirasi yang baru. Dan kita dalam kehidupan kita senantiasa membutuhkan sebuah inspirasi yang nantinya juga akan diolah secara internal. Baik nanti digabungkan dengan spirit dari internal dirinya
atau nanti akan menjadi inspirasi gabungan dari beberapa stimulan-stimulan yang masuk untuk dirinya. Hal inilah yang tentunya akan membuat siapapun kita yang masih membutuhkan kesuksesan-kesuksesan dari aktivitas-aktivitas kita, membutuhkan inputan-inputan stimulan-stimulan ke dalam diri kita, tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena memang selalu akan dibutuhkan dan dibutuhkan terus-menerus. Sahabat semuanya, apakah satu-satunya jalur sukses harus motivasi? Tidak juga. Kesuksesan orang memiliki ukuran masing-masing. Kalau di dalam beberapa video, beberapa materi pelatihan ada menjelaskan dengan 8 cluster well of life ya, 8 cluster dari ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur kesuksesan seseorang. Ketika mengukur dari 8 ini, ternyata inspirasi-inspirasi dari orang lain dari luar itu sangat dibutuhkan. Sahabat semuanya, menggapai kesuksesan sebuah aktivitas berarti dari banyaknya aktivitas dalam kehidupan kita keseharian, selalu ada sebuah tujuan-tujuan tertentu, alasan-alasan kuat tertentu untuk membuat itu menjadi berhasil dengan baik atau dikatakan sukses. Sukses satu aktivitas akan membuahkan sukses aktivitas lain, membuahkan sukses aktivitas yang lain. Kumpulan sukses aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya akan menjadi sebuah kumpulan sukses untuk diri kita. Sukses dalam hidup bukan sukses dalam satu hal, tapi sukses dalam hidup adalah kumpulan dari banyak sukses. Motivasi bukan jaminan untuk sukses, tapi untuk menjadi sukses tanpa motivasi akan jauh lebih sulit lagi. Sukses tanpa motivasi akan jauh dari ibaratnya panggang dari api. Itulah yang bisa saya katakan. Bagaimana ketika kita memunculkan ide-ide motivasi, maka motivasi itu nanti akan kita harus dapatkan. Bagaimana kita mendapatkan motivasi-motivasi dari internal maupun dari sisi eksternal. Yang dari dalam, apa yang menjadi spirit of life kita. Yang menjadi pokok dan penting untuk hidup kita. Sementara yang dari luar, bagaimana memasukkan ke dalam diri kita menjadi bentuk inspirasi-inspirasi. Inspirasi atau stimulan-stimulan inilah yang terolah berbanding atau mereka akan berkolaborasi, akan bergabung dengan yang namanya memori-memori di dalam diri kita, maka akan menjadi sebuah bentuk inspirasi-inspirasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motivasi ini akan membuahkan sebuah kreativitas karena akan mendorong bagaimana otak-otak kreatif kita untuk terus mereka berputar, mencari, menggabungkan, mengkolaborasi, mengumpulkan titik-titik poin yang nantinya menghasilkan sebuah neurogenesis di dalam otak kita. Maka berhasil sebuah kreativitas-kreativitas baru. Dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, ketika kita akan menggapai kesuksesan apapun, ternyata motivasi memang benar-benar diperlukan. Anda memiliki hak untuk mendapatkan inspirasi, untuk mengeluarkan spirit motivasi Anda. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.